Halo bosku, selamat siang bos. Jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Terima kasih kepada para subscriber yang selalu setia dengan konten-konten dari Jumeri Channel. Hari ini kita akan membahas tentang skema kelistrikan untuk lampu tanda belok dan hazard khusus untuk mobil Ragasa. Video ini kita buat untuk memenuhi permintaan subscriber kita di kolom komentar. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung bahas aja ya. Kalau ini mah flasher ya. Ini adalah flasher untuk mobil Ragasa 3 kaki ya. Itu ada terminal B, yang atas terminal E, yang sampingnya adalah terminal E. Sebelum kita ngebahas ke rangkaian ini, kita perkenalkan dulu dengan komponen-komponen yang berhubungan dengan kelistrikan untuk lampu tanda belok dan hazard. Karena ini Ragasa yang memiliki arus tegangan 24 volt, maka terdiri dari 2 buah aki yang dipasang seri ya. Kemudian komponen berikutnya ada yang namanya main fuse, kemudian ada kunci kontak, kemudian ada box sikring, kemudian ini gambar nih saya simulasikan, ini adalah saklar kombinasi. Yang sebelah kiri ini adalah untuk saklar hazardnya yang terdiri dari beberapa platina ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah saklar tanda beloknya atau sen. Kemudian ini adalah flasher yang terdiri dari 3 terminal B, E, dan L. Kemudian yang ini adalah rangkaian kabel yang menuju ke jalur kiri, sen kiri ya, belakang, depan, dan ada yang di dashboard. Ini yang kanan. Kita mulai dari lampu sen dulu ya. Arus 24 volt yang berasal dari aki ini awalnya adalah masuk ke yang namanya sikring utama atau main fuse. Dari main fuse ini terbagi menjadi 2. Yang satu ini yang bagian atas adalah dari main fuse menuju ke yang namanya sikring hazard atau fuse hazard pada box sikring ya. Kemudian dari sikring hazard ini dia akan standby pada platina, di kontak pada saklar hazard, dia akan standby di sini ya. Kemudian kita ke yang berikutnya. Dari sikring utama ini arus akan mengalir ke yang namanya kunci kontak, yaitu pada terminal B, dimana pada kunci kontak itu terdiri dari ACC, ignition, dan start. Karena kita akan membahas tentang sen, sedangkan dia kerjanya adalah ignition, maka dari terminal B ini akan dialirkan menuju ke terminal ignition. Kemudian arus akan mengalir menuju ke sikring turn, sikring sen. Kemudian arus dari sikring ini akan mengalir juga ke yang namanya platina pada saklar hazard. Jadi pada saklar hazard ini ada 2 buah arus positif. Yang satu adalah arus standby ignition, yang satu adalah arus standby B plus atau strom langsung yang berasal dari sikring hazard. Nah, ini kerjanya adalah gantian. Jika pada saat
sen yang kita mainkan atau saklar hazard ini sedang tidak berfungsi, maka platina yang ini akan berhubungan dengan setrum atau arus yang berasal dari ignition atau arus dari Sekring sen. Kemudian arus ini akan mengalir menuju ke yang namanya terminal B pada flasher, kemudian diolah melalui kapasitor ya, kemudian ini ke ada E, kemudian ini akan menuju ke terminal L, ini outputnya. Nah, dari terminal L ini dia pun akan dicabang menjadi dua. Yang satu adalah ke kontak pada saklar hazard, tetapi karena ini saklar hazard tidak sedang berfungsi, makanya ini tidak berhubungan, sehingga kabel yang L ini akan masuk kepada kontak pada saklar sen. Oke. Kemudian jika sen kita arahkan ke kiri, maka kontak ini yang berasal dari L pada flasher ini akan berhubungan dengan ini, sehingga arus positif akan mengalir menuju ke yang namanya lampu sen sebelah kiri bagian depan. Kemudian pada lampu sen sebelah kiri untuk dashboard di panel speedometer, dan lampu sen sebelah kiri ini untuk bagian belakang. Kemudian jika pada saat sen kita putar ke kanan, berarti kan kontak yang berasal dari L ini yang udah ada arusnya ini akan berhubungan dengan jalur kabel sen yang sebelah kanan. Ini ke sini tidak akan berhubungan ya, ini kan terpisah karena ini posisinya sedang terbuka, sehingga arus positif untuk sen sebelah kanan akan mengalir menuju ke lampu sen bagian depan sebelah kanan, lampu pada dashboard sen sebelah kanan, dan lampu sen bagian belakang sebelah kanan. Oke, kalau ini adalah untuk lampu sen. Terus bagaimana jika hazard yang sedang bekerja? Jika saklar hazard yang bekerja, maka saklar kan ditarik ke atas. Pada saat saklar ditarik ke atas, maka platina ini akan turun ke bawah sini, dan yang ini pun akan turun ke sini, sehingga arus positifnya akan berpindah dari yang ignition ke arus B+ yang berasal dari Sekring hazard, sehingga arus ini akan mengalir menuju ke terminal B pada flasher, masuk pada kapasitor, ini ada E, nah kemudian akan keluar menuju ke terminal L, load lampu ya, kemudian akan menuju ke platina pada saklar hazard ini. Karena ini posisi sudah didorong diaktifkan, maka platina yang ini dan yang ini akan bertemu, nempel, cetek. Sedangkan ini adalah jalur sen untuk kiri, ini jalur sen untuk kanan, sehingga dua-duanya jalur kabel untuk sen kiri dan sen kanan, depan dan belakang sampai ke panel speedometer akan nyala bersamaan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke bos, segitu aja dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Saya ucapkan banyak terima kasih karena dukungan Anda semua, akhirnya kita sampai juga Google AdSense-nya. Oke bosku, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kesuksesan beserta kita semua. Amin. Terima kasih ya. Bye bye. Wassalam.